Salam anak-anakku semua, selamat pagi. Apa kabar? Apakah semua baik-baik saja? Saat ini kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Stephen Palondongan Lunda dan saya mengajar di kelas 10. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, sama-sama kita menyanyi El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Baik, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Berikan hikmat kepada kami, berikan kekuatan kepada kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Bapak Guru sampaikan, sehingga kami terutama melakukan dan mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, materi kita pada hari ini yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu mensyukuri, 1.1, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya dan terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. 3.1, menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. 4.1, membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita yaitu siswa dapat menemukan pemahaman tentang remaja melalui kajian literatur, menemukan kedewasaan yang benar melalui kajian literatur. Kemudian siswa menegaskan keberanian bertanggung jawab melalui kajian literatur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Kemudian mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Kemudian menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya, serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Yang berikutnya, membuat produk poster iklan tentang materi yang sudah diterima dengan tema pribadi bertumbuh dewasa. Baik, jadi kita akan membuat penilaian keterampilan dengan membuat produk, membuat poster atau iklan ya. Kemudian KKN untuk kelas 10 ini yaitu 70 ya. Penilaian sikap, ada 3 penilaian: sikap, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian kompetensi keterampilan. Nah, penilaian sikap kompetensi spiritual ini yaitu observasi oleh guru, sikap bertanggung jawab ya, sikap bertanggung jawab. Kemudian penilaian kompetensi pengetahuan, kita akan ada penugasan diskusi kelompok, kemudian tes lisan. Kemudian penilaian kompetensi keterampilan itu membuat produk hasil karya ya, membuat poster atau iklan. Baik, kita akan mulai pelajaran kita.
tema bertumbuh dan semakin berhikmat ya. Bacaan Alkitab kita yang pertama itu 1 Samuel 3 ayat 19. Nah, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, kemudian pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Baik anak-anakku, kita masuk dalam pengantar. Ciri Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, ya. Ciri Davis ini adalah seorang pelatih bisbol ya. Nah, dia mengatakan begini, anakku ya, dia mengatakan growing old is mandatory, growing up is optional. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya, ketika kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan yang tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikirannya, sikap, dan perilakunya. Nah, setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Nah, anak-anakku, situ ada gambar dari kecil sampai dewasa. Nah, pada tampilan gambar tersebut, di situ mulai dia lahir sampai dia kanak-kanak SD, SMA, dan dia bekerja sampai tua ya, dari kecil sampai dewasa. Nah, anak-anakku bisa melihat gambar tersebut. Nah, lanjut, pemahaman mengenai remaja. Remaja di kelas 10 dan 12 berbeda dengan remaja di kelas 6 sampai 7. Ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Coba ceritakan kepada teman-temanmu ulang tahun kamu yang mana yang kamu rasakan paling mengesankan. Bagikanlah pengalaman itu kepada teman. Ini merupakan tes pengetahuan kita. Sebelumnya kita mengadakan tes lisan ini, kita mau melihat mengenai ulang tahun ini. Apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Apakah yang kamu maksudkan dengan tingkat kedewasaan tersebut? Usiakah? Perubahan secara fisik pada diri setiap remaja laki-laki dan perempuankah? Coba kamu amati keadaan fisik dan kejiwaan kamu di kelas 10 sekarang, dan bandingkanlah dengan keadaan kamu ketika masih di SMP, di kelas 7 hingga 9. Perbedaan apakah yang kamu temukan? Nah, anakku, Bapak ada pertanyaan ya. Yang menjawab silakan angkat tangannya. Ciri-ciri pertumbuhan fisik yang kamu alami antara usia di SMP kelas 7 sampai 9 dengan keadaan kamu di kelas 10 sekarang. Ayo. Siapa yang bisa? Ya? Ya. Baik. Ciri-ciri yang tadi disebutkan itu bertambah tinggi badan, ya. Bertambah tinggi badan. Kemudian ada temanmu yang menyebutkan bertambah berat badan. Oke. Dan masih banyak jawaban yang lainnya ya. Nah, kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, ciri-ciri perubahan fisik dan psikologis yang kamu alami antara usia di SMP kelas 7 hingga 9 dengan keadaan kamu di kelas 10 sekarang. Ayo, anakku, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Baik. Oke. Pria,
terjadi perubahan pita suara, ada lain-lain. Baik, mengalami mimpi basah. Kemudian ada yang lain, ya tubuhnya jakun. Kemudian wanita bagaimana? Ya, ada yang bisa menjawab, ya mengalami menstruasi. Kemudian payudara membesar. Baik, anak-anakku, sekarang perhatikan pula, ya, dari kalian yang sudah menjawab ini, anak-anakku semua perhatikan ya. Apakah pertumbuhan secara fisik itu sudah dengan sendirinya merupakan tanda bahwa orang itu sudah menjadi dewasa dalam pemikiran dan karakternya? Apakah orang itu sudah bertumbuh bukan saja menjadi dewasa tetapi juga matang dalam kepribadiannya? Ya, tentu belum tentu ya anak-anak ya, belum tentu. Nah, sekarang kita masuk tes lisan kita ya. Dan tadi Bapak katakan kita akan masuk dalam tes lisan. Bapak akan memberikan 2 pertanyaan ya. Tes lisan. Yang pertama, ulang tahunku yang paling mengesankan adalah ketika aku apa ya. Jadi anak-anakku, ulang tahunku yang paling mengesankan selama dari lahir sampai ya ini ya, mungkin pada waktu umur belum tahu, masih balita, pasti belum tahu ya, sampai kelas 10 ya, yang paling mengesankan buat kamu ya apa ya, apa yang paling mengesankan, kenapa sampai itu mengesankan bagi kamu ya, pertumbuhan apa yang kamu alami ya, jangan hanya pertumbuhan fisik tapi pertumbuhan pola pikir, karakter, sikap yang bagus dalam ulang tahun itu yang kamu ceritakan ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu ciri-ciri pribadi yang matang menurut kamu ya. Ciri-ciri pribadi dewasa menurut kamu apa itu? Kamu sebutkan ya. Oke. Jadi saya akan memanggil berdasarkan urutan absennya dan anak-anakku maju ke depan untuk menjawab pertanyaan 2 tadi ya. Jadi semua diam dan mendengarkan teman-temanmu menjawab apa yang menjadi yang paling mengesankan di ulang tahunnya, kenapa, dan apa yang ciri-ciri pribadi yang matang menurut dia, pribadi yang dewasa. Baik. Nah, oke, yang pertama silakan maju. Nah, materi kita selanjutnya yaitu kisah Tony Harding. Kisah Tony Harding dalam hal kedewasaan yang benar ya. Bacalah kisah Tony Harding ya. Anak-anakku sekarang membaca kisah Tony Harding ya. Anakku sekarang membaca kisah Tony Harding ya. Ya, saya sudah membaca. Dalam contoh pelajaran yang diambil dari kisah hidup Tony Harding, pemain sepatu es Amerika Serikat, kita ingin memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang tubuhnya dewasa tetapi pikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Menjadi dewasa mestinya berarti seorang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Apakah suatu perbuatan akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi saya sendiri, bagi orang lain, atau bagi masyarakat? Nah, kita akan diskusi dengan teman kelompokmu, ya, kita bagi teman kelompokmu, dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, oke, baik. Contoh-contoh, pertanyaannya adalah contoh-contoh ketidakdewasaan dalam kehidupan keluarga, di dalam pergaulan sehari-hari, di dunia olahraga, dunia pendidikan, dunia politik. Ya. Nah, baik anak-anak, semua duduk
pada kelompok masing-masing dan menjawab diskusi ini ya. Nah, dalam diskusi ini kalian per kelompok menyebutkan jawaban minimal 5 contoh. Dalam diskusi ini saya akan juga menilai penilaian diskusi ya. Diskusi kelompok, apakah pada waktu menjawab jawabannya itu diskusinya jelas, keaktifan dalam diskusi, kemudian kerapian dalam presentasi ya. Bagaimana presentasinya ya. Oke ya, jadi saya juga menilai diskusinya ya, cara diskusinya, penilaian diskusi. Nah, oke, kelompok apa yang duluan maju untuk mempresentasikan? Baik, oke. Kelompok 3, oke baik. Kelompok 3 yang akan mempresentasikan diskusinya. Jadi kelompok 3 ini baik. Pertama, kelompok 3 ini mengatakan di dalam kehidupan keluarga, contoh-contohnya itu menuntut orang tua memenuhi keperluan yang bukan prioritas. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ketidakdewasaan dalam kehidupan keluarga dari kelompok 3, yaitu menuntut orang tua memenuhi keperluan yang bukan prioritas. Ada yang mau memberi tanggapan? Oke, baik, setuju. Nomor 2. Dalam pergaulan sehari-hari, kelompok 3 menjawab apa? Yang tadi kita dengarkan dalam presentasinya, dia mengatakan bergaul dengan orang yang senang melakukan hal-hal yang negatif dan akhirnya terbawa dengan sikap orang tersebut. Jadi kelompok 3 mengatakan ini dia bergaul dengan orang-orang yang punya kelakuan sikap yang negatif, akhirnya dia terbawa ya. Oke, dalam anakku silakan bergaul, tetapi jangan terbawa dengan hal-hal yang negatif dengan siapapun juga ya. Kalau perlu kita mencerminkan hal positif buat mereka sehingga mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan mereka ya. Ada yang memberi tanggapan? Ada yang setuju, tidak setuju? Oke, kita lanjut. Jawaban ketiga dari kelompok 3 yaitu jawaban ketiga, di dunia olahraga apa itu? Nah, jawabannya ini ya, mendorong teman dengan sengaja saat sedang olahraga sehingga menyebabkan cedera sehingga tidak dapat mengikuti sepak bola. Nah, ini pribadi yang tidak dewasa ya, mendorong temannya saat olahraga ya, mengikuti sepak bola. Jadi sekira semua setuju ya jawaban ini, atau ada yang tidak setuju? Baik. Jadi dalam bermain sepak bola harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kalau melakukan kesalahan, bertanggung jawab terhadap timnya, kelompoknya ya, jangan bermain curang. Kemudian yang keempat, di dunia pendidikan ya, kelompok 3 menyebutkan suka menyontek karena tidak memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya, malas berusaha. Oke ya, menyontek adalah ciri-ciri pribadi yang tidak dewasa ya. Dewasa itu percaya diri ya, jangan minder, jangan malas. Apakah ada yang memberi tanggapan anakku? Baik, oke, terima kasih atas tanggapannya ya. Yang kelima, di dunia politik ya, ciri-ciri yang tidak dewasa yaitu money politik, menerima uang dari orang yang akan maju ke politik ya, itu adalah ciri tidak dewasa. Kalau mau tawari uang, jangan menerima ya, jangan mengambil, jangan juga mau ditawar. Baik, jadi pilihlah dengan suara hati nurani ya, bertanggung jawablah dengan apa yang kita buat ya. Nah, selanjutnya baik, kita akan masuk
Oke, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut, melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara. Walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetap bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui orang lain, tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sepanjang perjalanan hidup ini, kita akan berhadapan dengan bermacam-macam orang. Selama itu pula kita akan banyak menerima pendapat tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan. Ada yang memberi pandangan positif, namun ada juga yang negatif. Pendapat atau pandangan orang lain itu sedikit banyak memberi pengaruh pada bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Bukan hanya pendapat orang lain yang mempengaruhi diri kita. Pandangan kita terhadap diri sendiri juga dapat mempengaruhi cara kita memandang atau menilai diri kita sendiri. Pada akhirnya hal itu akan berpengaruh pada perkembangan emosi kita. Nah, kemudian Safaria dan Saputra memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Nah, emosi marah. Nah, anak-anakku, siapa yang bisa menunjukkan menyebutkan emosi marah itu bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Ya, oke. Nafasnya menjadi sesak, oke. Otot-otot tangan akan menegang. Apalagi anak-anak, energi tubuhnya memuncak, oke. Kemudian emosi takut. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri orang yang emosinya takut? Oke. Angkat tangannya, jantungnya berdebar-debar, ya. Mukanya menjadi pucat. Apalagi, ya. Emosi takut seperti apa? Ya. Matanya mungkin tunduk, ya, emosi takut. Baik. Ekman dan Friesen seperti dikutip oleh Walgito menyebutkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rulus penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu 1. Masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya, kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak nampak. Kemudian, modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya karena marah, ia mengomel-ngomel setelah jasmani. Gejala itu adalah gejala jasmani, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Yang ketiga, simulation. Orang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Simulasi digunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami oleh orang lain, dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Berdasarkan pembagian emosi di atas, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Matang artinya tidak berpikir kekanak-kanakan, hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Bertanggung jawab artinya memperhitungkan setiap tindakannya, apa untung rugi dari tindakan yang akan saya ambil, apakah menyakiti orang lain dengan keputusan yang saya ambil.
Nah, selain itu, kisah Tonya Harding juga menunjukkan perlunya keberanian bertanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan orang Kristen. Dengan demikian, orang Kristen mestinya tidak bersikap seperti yang dikatakan pepatah, lempar batu, sembunyi tangan. Seorang Kristen mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, "The buck stops here." Artinya, bahwa saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat anak buah saya. Nah, anak-anakku, materi kita sampai sini saya menerangkan, dan kita akan masuk ke dalam penilaian keterampilan membuat produk. Nah, kita masih berkelompok, ya. Produk yang kita buat yaitu poster atau iklan yang bertemakan pribadi yang bertumbuh dewasa. Nah, dalam produk ini aspek yang Bapak nilai yaitu isi poster sesuai materi, kemudian kerapian poster, kemudian gaya bahasa poster, ya, harus terus gaya bahasa termasuk kesopanan, ya. Kemudian estetika, keindahan dalam menggambar, ya. Jadi bagaimana anak-anakku menggambar yang menarik, yang bisa dilihat, diminati oleh orang dengan berdasarkan isi kata-katanya, ya. Jadi isi poster sesuai dengan materi. Nah, kemudian anak-anakku akan mengerjakan sekarangnya. Terserah mau kerja di kertas karton, kertas HVS, buat yang terbaik, dan Bapak akan menunggu hasilnya, ya. Yang sudah selesai, bawa posternya, iklannya ke sini, dan Bapak akan menilai, ya. Oke, baik. Anakku, materi yang Bapak sampaikan tadi, anakku buat poin-poin, buat rangkuman, sehingga anakku bisa pelajari kembali, ya. Nah, kemudian kita akan refleksi bahwa semua pertumbuhan adalah pemberian Allah. Jadi semua pertumbuhan itu adalah pemberian Allah. Pertumbuhan manusia, pepohonan, pengetahuan, teknologi itu adalah pemberian Allah. Kemudian kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan rohani di depan Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan rohanimu dengan Tuhan, bagaimana sikap tanggung jawabmu kepada kedua orang tua, kepada tugas-tugasmu di hadapan Tuhan, ya. Kamu harus bertanggung jawab. Pribadi yang dewasa tidak mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi. Pribadi yang dewasa memusatkan perhatiannya kepada kehendak Kristus dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan semua kehendak Allah di bumi. Pribadi dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan kebenaran di seluruh aspek hidupnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya mau sampaikan untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu, jadi materi ini anakku baca dulu di rumah, ya. Pada waktu kita proses belajar mengajar, anak sudah tahu di mana bisa menyebutkan arti dari, cepat memahami dari pembelajaran kita. Jadi materinya minggu depan itu saya ingatkan pemahaman tentang arti kejujuran, menganalisis hidup yang terarah kepada orang lain, hidup berhikmat. Nah, baik, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari anak-anakku, mari kita sama-sama, sebelum kita menutup pelajaran kita, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami pelajari, terutama kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru bisa kami selesaikan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan anak-anak kami yang tidak sempat hadir, Tuhan mungkin karena sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan
yang masalah Tuhan angkat beban berat mereka. Terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.